JDM, GDM, JDM, GDM, JDM, GDM, JDM, GDM, J- GDM. JDM. JDM. Jika kalian para petrolhead, maka kalian sudah tidak asing dengan sebutan JDM. Istilah ini seringkali dibicarakan oleh para pecinta mobil Jepang, terutama kalangan anak muda. Lalu, apa itu JDM? JDM adalah kepanjangan dari Japanese Domestic Market, dan jika diartikan, JDM berarti mobil khusus yang hanya dijual untuk pasar domestik Jepang. Tapi, siapa yang pertama kali menciptakan istilah JDM? Ternyata, JDM adalah istilah yang diciptakan oleh pecinta otomotif Amerika. Pada masa itu, terdapat perbedaan spesifikasi mobil yang dipasarkan untuk dalam negeri dengan spesifikasi mobil yang dipasarkan di Amerika. Perbedaannya seperti penurunan tenaga mesin, serta perbedaan eksterior dan interior. Perbedaan mencolok ini semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu, menjadikan mobil JDM semakin berbeda dibandingkan mobil yang lainnya. Sehingga muncullah aliran modifikasi yang disebut JDM Look. Namun, masih banyak yang menyalahartikan dari mobil JDM, berikut penjelasannya. Semua mobil dari pabrikan Jepang seperti Toyota, Nissan, Mazda, Honda, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, tidak semua mobil dari pabrikan Jepang termasuk mobil JDM, dan hanya sebagian kecil saja yang bisa dianggap mobil JDM. Mobil yang menggunakan part aftermarket Jepang, seperti HKS, Tanabe, NKI, dan lainnya, tidak bisa disebut sebagai JDM, meski komponennya buatan Jepang. Alasannya, karena mereka bukan spare part asli mobil itu sendiri. Hanya menggunakan part dari mobil JDM, tak bisa membuat mobil tersebut kita namai JDM. Melainkan hanya mirip atau menyerupai JDM. Alasannya kuat, karena mobil JDM sendiri merupakan mobil yang dipasarkan dan diproduksi di Jepang. Jika kalian menemui mobil JDM di luar Jepang, maka sudah dipastikan jika mobil itu masuk ke aliran modifikasi pure JDM. Selain di atas, kesalahan lain dalam pengertian mobil JDM yakni, saat banyak orang menganggap bahwa ini merupakan mobil CBU atau build-up langsung diimpor secara utuh atau per part langsung dari Jepang. Padahal sebagian besar mobil JDM sudah dalam kondisi bekas. Dan fiturnya banyak yang dihilangkan serta adanya perubahan spesifikasi mesin. Dan jika kalian ingin membeli mobilnya, maka kalian harus melewati jalur dealer atau importir umum. Selain dari dua hal itu, kalian tidak akan bisa membeli mobil JDM. Maka dari itu, negara seperti Indonesia tidak bisa dengan mudah mendapatkan mobil JDM. Hal yang bisa dilakukan hanyalah memodifikasi mobil dengan spare part JDM. Alhasil, muncullah istilah JDM Look, atau modifikasi mobil ala JDM. Sebenarnya, aliran modifikasi JDM terbagi menjadi tiga, yaitu Pure JDM, OEM JDM, dan JDM Style. Pure JDM dan OEM JDM adalah modifikasi dengan mengaplikasikan semua produk buatan Jepang asli, meskipun benda itu buatan tuner aftermarket. Yang intinya, Pure JDM dan OEM JDM adalah modifikasi yang memasukkan segala part yang ada di Jepang, mulai dari kaki-kaki, body kit, interior, dan mesin. Jika tidak menggunakan part asli dari Jepang, maka aliran modifikasinya berubah menjadi JDM Style. Sedangkan JDM Style adalah modifikasi seperti Pure JDM, tetapi menggunakan part yang tidak ori dari Jepang. Dari sini bisa disimpulkan, jika JDM Style adalah modifikasi yang membuat tampilan dan performa mobil mirip dengan kendaraan JDM, tetapi dengan part yang tidak original atau replika. Atau bisa juga mobil Eropa yang dimodifikasi ala mobil JDM. Seiring berkembangnya zaman, aliran modifikasi JDM berkembang, dan terpecah menjadi beberapa jenis. Seperti Kyusha, yang berarti mobil klasik atau tua, aliran modifikasi ini masuk ke dalam gaya modifikasi retro. Zokusha, berarti klub mobil, di mana beberapa orang yang menyukai ketertarikan dalam memodifikasi mobil dengan desain yang nyeleneh. Ada juga aliran Hashiria, yang berisikan sekumpulan orang yang gemar melakukan balap jalanan secara ilegal di Jepang. Bahkan sampai ada klub yang berisikan pencinta anime, yang memodifikasi mobilnya berdasarkan tema anime favorit si pengendara. Modifikasi ini disebut Itasha.
Seperti yang saya katakan di awal, mobil JDM adalah mobil yang hanya diproduksi untuk dalam negeri atau domestik Jepang, yang artinya tidak dijual di negara lain. Yang kedua, mobil JDM posisi kemudinya berada di kanan. Yang ketiga, mobil JDM biasanya mempunyai warna yang kalem dan tidak ramai, dan dipadukan dengan warna hitam di kap mesin. Yang keempat, mobil JDM biasanya memiliki stiker khusus yang cukup unik. Stiker pertama bernama Wakaba. Stiker yang memiliki warna kuning dan hijau ini biasanya digunakan untuk pengemudi yang masih baru bisa nyetir mobil. Dan stiker yang kedua biasa disebut Koreisha, stiker ini berwarna kuning dan orange. Stiker ini diperuntukkan bagi pengemudi yang sudah mahir atau senior. Dan yang kelima, mobil JDM biasanya punya ciri khasnya masing-masing. Seperti Nissan GT-R dengan sebutan Godzilla, Toyota Supra karena mesin 2JZ-nya yang bisa dituning sampai 1000 horsepower lebih, dan Mazda RX-7 karena mesin rotarinya. Jika ada yang mengetahui ciri-ciri lain dari mobil JDM yang selebihnya, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sudah cukup untuk pembahasan kali ini tentang JDM. Baiklah, sudah saatnya saya pamit, terima kasih telah menonton, dan tunggu kami di video selanjutnya.